Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Albani Muhtarom dengan NIM 12350201181, Prodi Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan membawakan materi tentang biografi dan konteks pemikiran Lawrence Penuti, konsep utama ideologi Penuti, implikasi ideologi Penuti dalam praktik penerjemahan. Di sini saya untuk memenuhi tugas terjemah idiomatik dengan dosen pengampu Pak Irfan Adriadi, SPD MPDI. Sebelum ke pembahasan, kita harus tahu dulu apa itu penerjemahan di era sekarang ya. Jadi penerjemahan merupakan aktivitas kebahasaan yang berperan penting dalam menjembatani komunikasi antar bahasa dan antar budaya, terutama di era globalisasi ini yang menuntut pertukaran informasi lintas budaya secara cepat dan akurat. Dan dalam praktiknya, penerjemahan tidak hanya sekedar menerjemahkan makna dari bahasa sumber ke bahasa sasaran, tetapi juga melibatkan proses interpretasi yang kompleks, termasuk aspek budaya dan konteks sosial yang melatar belakangi. Hal ini menjadikan penerjemah sebagai kegiatan yang tidak bersifat netral, melainkan dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan tertentu. Seiring perkembangannya ilmu penerjemahan, fokus penelitian tidak lagi terbatas pada kepadanan linguistik, tetapi juga mencakup hubungan antar bahasa dan budaya. Penggeseran ini menunjukkan bahwa makna dalam teks sangat dipengaruhi oleh konteks budaya yang melatar belakanginya. Oleh karenanya, penerjemahan teks yang mengandung unsur budaya seperti karya sastra atau ungkapan idiomatik menjadi semakin kompleks karena menuntut pemahaman mendalam terhadap kedua budaya yang terlibat kayak gitu. Dalam praktiknya ya, strategi dapat dipisahkan secara mutlak dalam penerjemahan, melainkan sering digunakan secara bersamaan sesuai dengan tujuan penerjemahan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penerjemah cenderung menggunakan domestikasi untuk meningkatkan keterbacaan, namun tetap mempertahankan unsur asing pada istilah tertentu guna menjaga keaslian makna budaya. Hal ini menunjukkan adanya negosiasi antara keakuratan makna dan kenyamanan pembaca dalam proses penerjemahan kayak gitu. Lanjut ke pembahasan biografi dan konteks pemikiran Lawrence Penuti. Dalam perkembangan studi penerjemahan modern, nama Lawrence Penuti menempati posisi yang cukup penting, terutama dalam kajian yang menyoroti hubungan antar bahasa dan ideologi. Ia dikenal sebagai akademisi sekaligus penerjemah yang aktif mengembangkan pendekatan kritis terhadap praktik penerjemahan, khususnya di dunia barat. Tidak seperti pendekatan tradisional yang cenderung menekankan kesetaraan bahasa, Penuti justru mengarahkan perhatian pada aspek budaya dan kekuasaan yang tersembunyi di balik proses penerjemahan. Dalam hal ini, penerjemahan tidak lagi dipandang sebagai kegiatan netral, melainkan sebagai praktik yang penting kayak gitu. Secara biografis, Penuti merupakan seorang akademisi yang berkiprah di bidang studi sastra dan penerjemahan di Amerika Serikat. Ia mengajar di Temple University dan banyak terlibat dalam penelitian serta penulisan karya ilmiah terkait penerjemahan. Selain itu juga ia aktif sebagai penerjemah karya sastra, terutama dari bahasa Italia ke bahasa Inggris. Nah, pengalaman ini menjadi penting karena membentuk cara pandangnya terhadap penerjemahan sebagai proses interpretatif, bukan sekedar alih bahasa. Seperti yang dijelaskan oleh Mas Shelley, seorang penerjemah pada dasarnya selalu melakukan interpretasi terhadap teks sumber sehingga hasil terjemahan tidak pernah sepenuhnya objektif kayak gitu.
Karya Penuti yang paling berpengaruh adalah The Translator Invisibility. Buku ini menjadi titik awal munculnya kritik terhadap praktik penerjemahan dominan di dunia Anglo-Amerika. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa penerjemahan sering kali diarahkan untuk menghasilkan teks yang lancar dan mudah dibaca dan mudah dimengerti sehingga pembaca tidak merasa yang membaca terjemahan kayak gitu. Namun di balik kelancaran tersebut terdapat konsekuensi berupa hilangnya jejak penerjemah dalam teks. Kondisi ini kemudian dikenal sebagai invisibility of translator gitu, yaitu situasi di mana peran penerjemah seolah-olah tidak terlihat dalam hasil penerjemahan kayak gitu. Dan fenomena invisibilitas ini tidak dapat dilepaskan dari konteks budaya dan industri penerbitan di barat. Dalam praktiknya penerbit dan pembaca cenderung menginginkan teks yang terasa alami sehingga penerjemah didorong untuk menyesuaikan teks dengan norma bahasa sasaran. Akibatnya unsur-unsur budaya dari bahasa sumber seringkali disederhanakan atau bahkan dihilangkan. Dalam konteks ini, penerjemahan menjadi alat yang secara tidak langsung memperkuat dominasi budaya tertentu terhadap budaya yang lain. Hal yang serupa juga disinggung oleh Nabahan yang menyatakan bahwa dalam praktik penerjemahan aspek keterbacaan seringkali lebih diutamakan dibanding keakuratan budaya kayak gitu. Jika dilihat dari konteks keilmuan, pemikiran Penuti muncul pada saat kajian penerjemahan dimulai. Pada awalnya, penerjemahan lebih banyak dibahas dalam kerangka linguistik seperti kesepadanan kata dan struktur kalimat. Namun, seringkali waktu para ahli mulai menyadari bahwa bahasa tidak dapat dipisahkan dari budaya dan ideologinya. Dalam hal ini, penerjemahan dipahami sebagai proses yang melibatkan negosiasi makna antara dua bahasa yang berbeda. Pendapat ini sejalan dengan pandangan Newmark yang menyatakan bahwa penerjemahan tidak hanya berkaitan dengan bahasa tetapi juga dengan konteks budaya yang latar belakangnya. Dalam konteks Indonesia, pemikiran Penuti juga memiliki referensi yang cukup kuat. Praktik penerjemahan di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan untuk menyesuaikan teks dengan kebutuhan pembaca lokal. Hal ini dapat dilihat dalam penerjemahan karya sastra maupun teks populer yang sering menggunakan strategi domestikasi. Menurut Widya Martaya, penyesuaian semacam ini memang diperlukan untuk memudahkan pemahaman, tetapi jika dilakukan secara berlebihan dapat mengurangi keaslian teks sumber. Dengan kata lain, penerjemahan dihadapkan pada dilema antara mempertahankan makna asli atau menyesuaikan dengan budaya. Selain itu, dalam penelitian lain dijelaskan bahwa penerjemahan di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh faktor linguistik, tetapi juga oleh norma sosial dan budaya masyarakat. Penerjemahan harus memahami konteks budaya kedua bahasa agar dapat menghasilkan terjemahan yang tepat. Hal ini menunjukkan bahwa penerjemahan merupakan proses yang kompleks, membutuhkan pertimbangan yang matang. Dalam konteks ini, pemikiran Penuti dapat digunakan sebagai kerangka untuk memahami bagaimana ideologi memengaruhi keputusan penerjemah. Kayak gitu. Konsep utama ideologi Penuti dalam penerjemahan ya. Konsep ideologinya Penuti kemudian diwujudkan dalam dua strategi utama, yaitu domestication atau domestikasi dan foreignisasi. Nah, domestikasi merupakan strategi yang berorientasi pada pembaca bahasa sasaran dengan tujuan menghasilkan teks yang mudah dipahami dan terasa alami. Dalam prakteknya, penerjemah akan menyesuaikan unsur budaya, istilah, dan gaya bahasa agar sesuai dengan kebiasaan pembaca. Menurut Surwinata dan Haryanto, strategi ini dapat digunakan karena dianggap efektif dalam meningkatkan keterbacaan dan penerimaan pembaca terhadap teks terjemahan. Dan domestikasi juga merupakan strategi penerjemah yang menempatkan pembaca sasaran sebagai prioritas utama.
Dalam strategi ini, penerjemahan berupaya menghasilkan teks terjemahan yang terasa alami dan transparan dalam bahasa sasaran, seolah-olah teks tersebut ditulis langsung dalam bahasa tersebut kayak gitu, bukan merupakan hasil terjemahan. Yang kedua ada porenisasi. Sebagai respon terhadap dominasi domestikasi, Penuti mengusulkan porenisasi sebagai strategi penerjemahan alternatif yang lebih etis. Karena porenisasi ini pendekatannya yang secara sengaja mempertahankan unsur-unsur asing dari teks sumber dalam terjemahan. Ini berarti penerjemah membiarkan kosakata yang tidak biasa, struktur kalimat yang tidak lazim, atau referensi budaya yang tidak dikenal tetap ada dalam teks terjemahan, sehingga pembaca sasaran menyadari bahwa mereka sedang membaca teks dari budaya lain kayak gitu. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.